Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita All of Us Are Dead part terakhir, yaitu part 4. Dalam film ini kita akan diceritakan tentang Chung San dan para murid yang lain akhirnya bertemu dengan kelompok Jang Hari. Mereka lalu berusaha kabur dari serangan wabah zombie tersebut, namun sayangnya lagi-lagi Guinam datang dan mencoba mengacaukan mereka. Lalu apakah mereka bisa selamat dari wabah zombie tersebut? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Saat Chung San sedang bertarung melawan Guinam, Onjo dan para murid lain mencoba membantu menghentikan perbuatan Guinam. Tetapi tampaknya semua itu sia-sia karena Guinam dalam sekejap mampu mengalahkan mereka semua. Suyok kemudian berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya agar ia bisa menjatuhkan Guinam, sehingga mereka berdua pun sempat bertarung dengan sangat sengit. Namun saat Namra tak kuat menahan amarahnya lagi, ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melempar Guinam dari atas sana dan berhasil menyelamatkan Suyok. Tetapi tanpa mereka sadari, meski Guinam sudah berkali-kali jatuh dari lantai atas, ternyata kekuatan zombie alpha yang ia miliki mampu meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat, sehingga ia berhasil selamat dari kejadian itu. Lalu film lain, seorang pemimpin pasukan militer bernama Seonmu dan beberapa anak buahnya yang ahli di bidang patologi cukup kesulitan dalam mencari vaksin dari wabah virus Jonas yang telah mengubah manusia menjadi zombie. Karena virus ini merupakan virus jenis baru yang mampu berevolusi dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya datang sambil mengatakan bahwa mereka telah menemukan Jail yang mengetahui informasi tentang virus Jonas tersebut. Mereka lalu menanyakan apa saja yang diketahui oleh Jail, sehingga Jail pun mengatakan bahwa virus itu berasal dari SMA Hyosan, dan di sana juga ada laptop milik Pak Lee, yang mana di dalamnya terdapat informasi tentang virus Jonas beserta cara membasminya. Sementara itu, Cheolso sempat terkejut ketika ia melihat bahwa Eunji ternyata masih hidup, sehingga ia pun mencoba meminta maaf padanya. Namun tampaknya Eunji tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Eunji lalu mengatakan bahwa ia sedang lapar dan sangat ingin memakan sesuatu. Mendengar hal itu, Cheolso sempat menawarkan makanan yang ia pegang, tetapi entah mengapa Eunji justru menolaknya, sambil mengatakan bahwa ia ingin memakan Cheolso. Scene kemudian beralih saat Chung San dan kawan-kawan sedang mendengarkan curhatan Namra. Tiba-tiba Namra mendengar ada suara helikopter di dekat sana, sehingga mereka pun merasa sangat bahagia karena ternyata helikopter itu menuju ke arah mereka. Lalu ketika para tentara itu turun, mereka langsung menyuruh para murid untuk tiarap agar mereka bisa mengecek suhu tubuh mereka satu persatu. Setelah memastikan bahwa mereka semua aman, Seonmu memberikan perintah pada mereka untuk menyelamatkan para murid setelah menyelesaikan misi utama terlebih dahulu, yaitu mengambil laptop milik Pak Lee yang ada di ruangan lab science. Tanpa berlama-lama, para tentara itu pun langsung memasuki lab science melalui jendela dan menembaki para zombie yang ada di sana. Lalu setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut, Seonmu memerintahkan para tentara itu untuk segera kembali serta membawa para murid menuju pusat karantina. Awalnya misi itu sempat berjalan dengan lancar, namun sayangnya semua itu berubah saat para tentara yang ada di pusat karantina berhasil menangkap Eunji yang sedang memakan Cheolso hidup-hidup. Menyadari bahwa ada kemungkinan seseorang terinfeksi virus Jonas tanpa berubah menjadi zombie, Seonmu pun memerintahkan para tentara yang ada di SMA Hyosan untuk membatalkan misi penyelamatan para murid karena mereka tak tahu apakah di antara para murid itu ada yang sudah terinfeksi virus Jonas. Tak hanya itu, misi mendapatkan laptop Pak Lee saat ini jauh lebih penting karena dengan laptop itu, mereka bisa menyelamatkan jutaan manusia yang ada di seluruh dunia, sehingga pada akhirnya para tentara itu pun terpaksa pergi dari sana tanpa menyelamatkan satu murid sama sekali. Perasaan bingung, sedih, serta marah mulai menghantui pikiran Chung San dan yang lain karena mereka telah mempercayakan seluruh hidup mereka pada tim penyelamat. Tetapi saat para tentara itu sudah ada di depan mata mereka, para tentara itu justru pergi dan meninggalkan mereka begitu saja.
Di sisi lain, sebelum helikopter penyelamat itu pergi, Jang Hari dan Mi Jin mencoba keluar dari gedung olahraga, berharap para tentara itu bisa menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya para tentara itu malah pergi begitu saja. Jin kemudian beralih ke Soju ketika ia sedang dalam perjalanan menuju SMA Yosan. Tanpa disadari, tiba-tiba seorang pria datang sambil meminta tolong pada Soju untuk menyelamatkan istrinya yang sedang terjebak di dalam mobil. Setelah melihat kondisi mobil tersebut, Soju mengatakan bahwa ia tak bisa membantu mereka karena kaki wanita itu terjepit di sela-sela mobil. Soju kemudian memberikan senjata serta beberapa persediaan pada mereka, berharap mereka berdua bisa menunggu hingga pasukan penyelamat datang. Tetapi sayangnya si pria justru menodongkan senjata itu ke arah Soju sambil mengatakan bahwa Soju harus membantunya terlebih dahulu. Meski begitu, Soju tak bisa terlalu lama berada di sana karena ia masih memiliki seorang putri yang sedang menunggunya di SMA Yosan. Dan pada akhirnya Soju pun pergi meninggalkan si pria dan istrinya tanpa membawa senjata sama sekali. Singkat cerita, tiba-tiba hujan mulai mengguyur dengan sangat deras, sehingga para murid pun memanfaatkan hal itu untuk menghilangkan rasa haus yang selama ini telah menyiksa tubuh mereka. Tetapi meski begitu, entah mengapa mereka semua tiba-tiba mulai menangis terseduh-seduh karena mereka tak pernah menyangka bahwa mereka bisa bertahan hidup dari wabah virus zombie yang telah mengubah seluruh teman, guru, serta keluarga mereka menjadi zombie. Tak lama kemudian, Chungsan mulai mendapatkan ide bahwa mereka bisa memanfaatkan suara hujan untuk pergi dari sana menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Dengan berhati-hati, mereka mulai menuruni tangga hingga akhirnya mereka berhasil sampai di lantai paling bawah. Di saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba Chungsan melihat ibunya yang berdiri tepat di depan hadapannya. Daesoo yang terkejut saat melihat zombie itu pun langsung memukulinya. Tetapi Chungsan malah menghentikan Daesoo karena tampaknya ia tak sadar bahwa ibunya saat ini telah berubah menjadi zombie. Untungnya Suyok berhasil menyadarkan Chungsan sehingga mereka pun segera kabur dari sana ketika para zombie mulai berdatangan ke arah mereka. Dengan perasaan yang sangat sedih, Chungsan terpaksa harus merelakan kepergian ibunya. Meski ia tahu bahwa ibunya selama ini selalu ada untuk mendampingi dirinya. Di tengah perjalanan, Hyoryung sempat terpeleset, tetapi entah mengapa Jimin justru pergi meninggalkannya saat para zombie itu mulai berdatangan. Jimin kemudian mencoba pergi ke arah lain berharap ia bisa menemukan keberadaan Chungsan dan kawan-kawan. Namun tanpa disadari, ia justru berlari ke arah lapangan di mana di sana terdapat banyak sekali zombie. Pada akhirnya Jimin tergigit oleh para zombie itu, lalu tak butuh waktu lama, ia pun mulai berubah menjadi seperti mereka. Di sisi lain, Hyoryung ternyata berhasil selamat dari serangan zombie karena Jang Hari, Mi Jin, dan yang lain datang membantunya. Mereka semua kemudian mencoba bersembunyi di dalam gedung lapangan basket, tapi tanpa mereka sadari ternyata di dalam sana sudah ada beberapa zombie, sehingga mereka pun berlari ke tempat penyimpanan bola. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, Jonsung pun memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri daripada harus selalu menjadi beban agar Jang Hari dan Mi Jin bisa selamat dari serangan zombie tersebut. Sementara Min Jae yang saat itu terpisah dari mereka berusaha mencari tempat persembunyian yang lain. Di dalam sana, Daesoo mencoba meminta maaf pada Chungsan karena ia tak tahu bahwa zombie sebelumnya merupakan ibu Chungsan. Tetapi tampaknya Chungsan telah mengikhlaskan kepergian ibunya meski ia harus menahan perasaan sedih yang sangat menusuk di dalam hatinya. Keesokan harinya, Mi Jin baru sadar bahwa ternyata Woo Jin merupakan adik dari Jang Hari yang selama ini mereka cari, sehingga ia pun mencoba mengajak Woo Jin mengobrol tentang kakaknya. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Daesoo datang sambil mengatakan bahwa selama ini ia selalu menyukai Jang Hari. Mendengar hal itu, Jang Hari pun sempat kesal karena bagaimana bisa Daesoo malah menyatakan perasaannya, padahal saat ini mereka sedang kebingungan tentang bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut.
Melihat mereka berdua bertengkar, Suyok tiba-tiba saja mendapatkan ide yang cukup cemerlang, yaitu menjadikan semua troli yang ada di sana sebagai sebuah barikade. Saat sedang mempersiapkan barikade, Jeonhyung dan Mi-jin sempat bertengkar karena mereka berdua memiliki perbedaan pendapat, namun untungnya Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu ketika Chungsan sedang mengecek beberapa alat pelindung yang ada di sana, tiba-tiba ia menemukan sebungkus beng-beng, sehingga mereka pun mencoba membagi beng-beng itu agar semua orang bisa memakannya. Namun saat tiba giliran Daesu, ia malah memakan semua beng-beng itu, padahal saat itu Jeonhyung belum memakan beng-beng itu sama sekali. Singkat cerita, setelah mereka selesai mempersiapkan diri, mereka pun segera membuka pintunya dan membuat sebuah barikade berbentuk lingkaran agar para zombie itu tak bisa menangkap mereka. Perlahan-lahan mereka mencoba mendorong barikade itu menuju ke arah pintu keluar, tetapi karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun mulai kewalahan hingga akhirnya Jeonhyung tak sengaja tergigit oleh zombie tersebut. Menyadari bahwa ia sudah tak punya banyak waktu lagi, Jeonhyung pun langsung melompat ke arah para zombie agar ia bisa memberikan sedikit waktu pada Chungsan dan yang lain untuk mendorong barikade tersebut. Lalu saat mereka sudah berada di depan pintu keluar, Onjo berusaha membuka pintu itu, namun sayangnya mereka semua tak tahu bahwa ternyata pintu itu dikunci dari luar. Di sisi lain, ketika Guinam berhasil naik ke atap sekolah, ia sempat kebingungan karena ternyata Chungsan dan yang lain telah pergi dari tempat itu. Guinam mencoba mencari di setiap kelas, namun saat ia mendengar sesuatu dari arah luar, ia pun langsung melompat dari atas jendela tersebut. Sementara itu saat Onju mendobrak pintunya, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dan ternyata orang yang membuka pintu adalah ayahnya sendiri. Setelah semua orang berhasil keluar dari gedung tersebut, mereka pun bergegas pergi menuju ke arah gunung, berharap mereka bisa kabur dari serangan para zombie. Namun sayangnya ketika mereka masuk ke lapangan tenis, mereka malah terjebak di dalam sana. Tak lama kemudian, para zombie itu akhirnya berhasil menerobos masuk, sehingga mereka pun mencoba bertahan dari serangan zombie-zombie tersebut. Soju kemudian berusaha memancing para zombie dan menyuruh para murid untuk segera keluar dari sana. Namun entah mengapa tiba-tiba ia malah mengunci dirinya sendiri. Tanpa disadari, ternyata tangan Soju telah tergigit saat ia sedang melawan para zombie, sehingga pada akhirnya Onjo dan yang lain pun terpaksa meninggalkannya di sana. Singkat cerita, ketika mereka sampai di sebuah proyek bangunan, mereka berusaha kabur dari para kuli yang telah berubah menjadi zombie. Namun untungnya mereka berhasil lolos dan bersembunyi di balik tembok tersebut. Di sisi lain, ternyata suara yang didengar oleh Guinam berasal dari dalam gedung olahraga, di mana di sana terdapat Min Jae yang sedang mempersiapkan panah miliknya. Guinam kemudian menanyakan pada Min Jae di mana Chungsan berada. Namun karena Min Jae tak mengenal siapa itu Chungsan, Guinam pun mulai marah dan ia langsung menggigit Min Jae. Sementara itu, karena Seonmu menyadari bahwa mereka tak bisa menemukan vaksin dari wabah virus zombie tersebut, Seonmu pun akhirnya mengirimkan beberapa helikopter dan memberitahu seluruh warga yang ada di kota Hyosan bahwa sebentar lagi mereka akan menembakkan rudal berdaya ledak tinggi di 4 lokasi yang berbeda, salah satunya yaitu SMA Hyosan. Mereka berharap para warga yang berhasil selamat dari wabah zombie segera berlindung di stasiun maupun di ruang bawah tanah agar mereka tak terkena dampak dari ledakan tersebut. Tak lama kemudian, para tentara mulai mengirimkan ratusan drone untuk memancing para zombie itu menuju ke lokasi yang telah mereka tandai, yang mana hal itu membuat para zombie akhirnya mulai berkumpul di tempat itu. Di sisi lain, Namra yang mendengar peringatan dari helikopter itu pun menyuruh para murid yang lain untuk segera pergi dari sana. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba Guinam berhasil menemukan keberadaan mereka dan ia pun langsung menyerang Chungsan. Tak hanya itu, ia bahkan sempat menggigit tangan Chungsan di depan teman-temannya
Namun untungnya Chungsan berhasil mendorong Guinam saat drone-drone milik militer itu mulai mengeluarkan suara aneh yang mampu mengganggu pendengaran para zombie. Menyadari bahwa sebentar lagi ia akan berubah menjadi zombie, Chungsan langsung menyatakan perasaan cintanya pada Onjo. Bahkan ia juga sempat memberikan ciuman terakhir sebelum akhirnya ia pergi dan memancing seluruh zombie yang ada di sana. Setelah memastikan bahwa keadaannya aman, Suyok dan yang lain segera pergi menuju pegunungan. Sementara Chungsan berusaha menahan Guinam yang tak bisa mati meski ia telah ditusuk dan terjatuh dari atas gedung berkali-kali. Meski telah digigit, entah mengapa Chungsan masih bisa mempertahankan kesadarannya. Bahkan ia juga mampu menandingi kekuatan Guinam, yang mana hal itu menandakan bahwa kemungkinan besar Chungsan juga berubah menjadi zombie alpha. Tak lama kemudian, saat rudal-rudal itu mulai diluncurkan, ledakannya yang sangat besar mampu menghancurkan seluruh zombie serta beberapa bangunan yang ada di sekitar sana, termasuk bangunan di mana Chungsan dan Guinam berada. Singkat cerita, setelah ledakan itu berakhir, Onjo dan Namra memutuskan untuk kembali dan mencari keberadaan Chungsan. Tetapi sayangnya mereka tak bisa menemukan apa-apa karena dampak ledakan itu telah menghanguskan seluruh benda, termasuk para zombie yang ada di sekitar sana. Di sisi lain, Sonmu mengatakan pada Bu Lurah bahwa ia telah meledakkan beberapa tempat termasuk kantor kelurahan, yang mana hal itu menyebabkan lebih dari 40% penduduk kota Hyosan telah hangus terbakar. Meski Sonmu telah berhasil memusnahkan sebagian besar zombie yang ada di kota Hyosan, ia tampaknya tak bisa menanggung rasa bersalah karena telah membunuh puluhan ribu orang, dan pada akhirnya ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menembak dirinya sendiri. Sementara itu, ketika Namra dan yang lain telah sampai di komplek perumahan, mereka sempat dikejar oleh beberapa zombie, namun karena Daesu saat itu sedang terluka, mereka pun akhirnya tak punya pilihan lain selain melawan para zombie itu di sana. Lalu ketika salah satu zombie hendak menyerang Janghari, Wujin dan yang lain berusaha menyelamatkannya, tetapi sayangnya Wujin malah tergigit oleh zombie tersebut. Di akhir hayatnya, ia sempat berpesan pada kakaknya untuk berlatih lebih giat lagi, karena sebenarnya ia tahu bahwa Janghari gagal masuk ke tim nasional. Tak lama kemudian, Wujin pun akhirnya mulai berubah menjadi zombie, sehingga Namra terpaksa membunuhnya karena hanya itu satu-satunya cara agar tak ada lagi korban dari para zombie tersebut. Setelah kejadian itu, mereka semua segera pergi menuju ke arah pangkalan militer. Namun entah mengapa tiba-tiba Namra mulai merasakan bahwa dirinya sangatlah lapar, sehingga ia memutuskan untuk berlari ke arah lain agar ia tak menggigit teman-temannya sendiri. Onjo dan Suyok yang menyadari bahwa Namra telah menghilang pun segera kembali untuk mencarinya. Tetapi saat mereka berhasil menemukan Namra, Namra justru menyerang Onjo dan hendak memakannya. Meski begitu, tampaknya Namra masih bisa menahan insting zombinya, sehingga saat ia sadar, ia pun langsung pergi sejauh mungkin, sambil berharap agar Suyok dan Onjo tak mengejar dirinya. Tak lama setelah itu, para murid akhirnya berhasil sampai di pusat karantina, dan di sana mereka sempat ditanyai oleh beberapa petugas tentang Pak Li yang telah menyebabkan wabah virus zombie tersebut. Tetapi meski begitu, beberapa di antara mereka sepertinya tak mau mengatakan apa-apa karena mereka sudah tak percaya lagi pada para tentara yang sebelumnya telah meninggalkan mereka di sekolah itu. Singkat cerita, selama 4 bulan berada di pusat karantina, Onjo selalu pergi ke lokasi yang letaknya tak jauh dari sana untuk menghormati seluruh teman, guru, serta keluarganya yang telah meninggal akibat wabah virus zombie.
Tetapi malam itu, Onjo sempat melihat ada sebuah cahaya seperti api unggun yang menyala di tengah kota Hyosan, yang mana hal itu menandakan bahwa di sana masih ada seseorang yang berhasil bertahan hidup dari wabah zombie. Keesokan harinya, ia mengajak Suyo untuk pergi ke pohon, tempat di mana ia memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang yang meninggal dunia. Namun tanpa disadari, ternyata Suyo malah mengajak para murid yang lain, sehingga mereka pun akhirnya pergi ke sana bersama-sama. Setelah memberikan penghormatan, mereka kembali melihat api unggun yang berasal dari SMA Hyosan, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi mengeceknya, berharap mereka bisa menemukan seseorang di sana. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di SMA Hyosan, namun tampaknya mereka mulai kehilangan harapan, karena ledakan itu benar-benar menghancurkan seluruh sekolah. Bahkan para zombie yang ada di sana juga ikut hangus terbakar. Lalu ketika mereka sudah berada di atap, mereka pun sempat terkejut saat mereka melihat ada sebuah api unggun yang sedang menyala di sana. Awalnya mereka sempat mengira bahwa itu merupakan perbuatan dari para YouTuber seperti Bang Windah yang sedang mencari konten. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka. Dan ternyata orang itu merupakan Namra yang berhasil bertahan hidup di kota Hyosan. Onjo kemudian mencoba mengajak Namra untuk tinggal bersama mereka. Tetapi sayangnya Namra tak bisa melakukan hal itu, karena ia harus menjaga beberapa orang yang juga berubah menjadi zombie alpha seperti dirinya. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada mereka, Namra pun segera pergi dari sana dengan cara melompat dari atas gedung tersebut. Lalu film pun tamat.